3, 2, 1, 0. Selamat siang Bapak Ibu Guru SDN 05 Sungai Gadiang yang saya maaf 05 Sungai Sungkai. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah jamain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 05 Sungai Sungkai beserta wakil, yang saya hormati Ibu Sesrayeni CGP Angkatan 11, dan teristimewa kepada Bapak Ibu peserta desiminasi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan desiminasi visi guru penggerak dan prakarsa perubahan pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, pertama sekali ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan desiminasi visi guru penggerak pada kali ini, yaitu bagaimana kita nantinya akan menghasilkan sebuah visi yang bisa ditiru, yang bisa dipakai untuk sekolah kita sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita. Karena bisa semuanya, bisa sebagian, itu pun disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Itu yang tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Kemudian dalam proses ini calon guru penggerak yaitu BUSES ini adalah proses dalam masa pendidikan guru penggerak itu selama 6 bulan. Ini adalah salah satu tahap yang harus dilewati dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini. Semoga nanti juga pada angkatan berikutnya ada dari guru-guru kita yang bisa ikut pada program guru penggerak ini. Diharapkan mana tahu semuanya gitu kan, atau ada beberapa orang nantinya. Untuk selanjutnya kegiatan ini akan diserahkan langsung kepada Bu Ses selaku CGP dalam proses desiminasi visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Kepada Bu Ses Rayeni dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di ruangan kelas 6 ini dalam rangka pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak oleh saya Sesrayeni SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Solok Selatan dengan pengajar praktik Ibu Yunas Sudarni SPD. Beliau berdinas di SMK Negeri 2 Solok Selatan. Baik Bapak Ibu, kita ini cover, ini halaman utamanya. Nah, sebelum kita memulai diskusi, sebenarnya yang akan kita lakukan hari ini adalah diskusi. Sebelum kita memulai diskusi, ada baiknya kita buat dulu kesepakatan kelas. Nah, ini adalah beberapa kesepakatan kelas yang kami buat. Boleh kita setujui atau nanti boleh kita revisi atau kita tambahkan. Sekiranya nanti dalam diskusi ini bisa membantu kita untuk melaksanakan diskusi ini berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama, terlibat aktif selama pembelajaran atau selama diskusi dimulai. Yang kedua, menghargai orang lain ketika berbicara. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan semangat. Yang keempat, menonaktifkan nada dering handphone. Atau ada kira-kira yang lain yang perlu kita tambahkan kira-kira Bapak Ibu? Mengikuti sampai selesai. Wah, baik. Saya coba merevisi sedikit.
Kira masih ada? Atau sudah cukup? Nah, baik, kita coba cukupkan sampai di 5 kesepakatan kelas ini, dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, saya minta untuk Bapak Ibu kita berdiri dulu. Kita ice breaking dulu, kita lenturkan dulu urat-urat yang sudah tegang dari tadi pagi kita mengajar. Nah, kita coba ice breaking dulu. Sebentar, izin. Alhamdulillah, ternyata walaupun sudah siang kita tetap semangat ya. Nah, kita lanjut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu PP tadi, bahwasanya tugas kita hari ini adalah semacam merumuskan visi. Nah, sebelum kita merumuskan visi, kita cari tahu dulu apa sebenarnya visi. Kadang kita sering mendengar orang sebut visi, kita juga menyebut visi. Tapi kadang ada dari beberapa kita itu yang tidak, orang menyebut visi kita belum tentu apa yang dimaksud dengan visi. Nah, visi adalah representatif visual tentang cita-cita yang ingin kita capai di masa mendatang. Nah, ini adalah visi. Jadi apa yang kita inginkan untuk sekolah kita, untuk murid-murid kita mendatang, itu adalah sebuah visi. Nah, untuk mewujudkan visi ada yang namanya prakarsa perubahan. Nah, apa pula ini prakarsa perubahan? Nah,
Yang prakarsa perubahan adalah langkah awal yang kita lakukan untuk memulai perubahan, baik pada organisasi maupun sekolah. Jadi visi tersebut dapat kita wujudkan dengan menggunakan langkah awal dengan prakarsa perubahan. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan bagikan semuanya stick note. Masing-masing Bapak Ibu saya bagikan stick note. Nanti silakan Bapak Ibu buatkan di sini 6 kalimat rumpang yang ada di depan. Mohon Bapak Ibu lengkapi. Saya akan bagikan dari sekarang. Berarti semua Bapak Ibu sudah mendapatkan stick note masing-masing kurang lebih 6 lembar. Nah, satu stick note tersebut berisi 1 kalimat rumpang. Nah, saya akan bagi Papa tulis ini. Iya, baik, saya bantu membacakan. Untuk kalimat rumpang pertama itu, kita memimpikan murid-murid yang. Nah, murid seperti apa yang kita impikan? Atau bagaimana saya inginnya murid ke depan ini seperti ini? Silakan Bapak Ibu buat di stick note-nya. Kalau selesai silakan tempelkan di nomor 1. Dilanjutkan sampai dengan nomor 6. Enggak usah. Kalau sudah nomor 1 sudah selesai tidak apa-apa, langsung ditempelkan saja nomor 1. Ya, biar nanti kita lihat. Mahal ya tulisannya tuh. Mahal. Yang rajin Bu berdiri Bu. Ini enam pertanyaannya 6 pula ini. Iya. Biar langsing. Trik itu ya Bu ya. Iya, 1 kertas 1 kalimat rumpang. Saya nggak setia sama Bunda, saya sini aja. Alhamdulillah. Nomor ya, untuk nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah. Nah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah ini untuk murid-murid kita? Ingat, yang ini adalah visi dan cita-cita kita untuk murid. Untuk yang keempat, murid di sekolah kita harus sadar betul bahwa apa yang harus mereka sadari. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa paham apa yang kita pahami bahwa terhadap murid-murid kita.
Cari apa? Di luar sih, di luar. Tapi Bagaimana ibu-ibu yang lain? Sudah? Iya. Semangat Ri. Semangat ya. Kita ya kalau kita lagi sekarang itu ada kamera, kalau kita nggak sedang kamera direkam. Oke, nomor 3 loh. Oke. usir. Iya. Dia ada variasi. Tulis saja di situ satu.
Yang nomor ini masih kurang satu. Ada yang belum? Ini juga kurang. Di sekolah kita mengutamakan. Masih ada tidak? Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mau mencurahkan waktunya, mencurahkan pikirannya untuk melengkapi kalimat numpang yang di depan sehingga terdapatlah satu visi yang ideal untuk sekolah kita. Nah, baik, saya akan coba untuk pertanyaan pertama tadi, kita memimpikan murid yang seperti apa? Kita lihat. Di sini beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, peduli lingkungan, sopan, santun dan ramah. Berikutnya berakhlak mulia dan berkarakter. Yang ketiga, murid yang saling menghargai dan murid yang saling percaya diri. Selanjutnya beretika dan bermoral. Selanjutnya cakap dalam era yang penuh persaingan. Berikutnya murid yang bertakwa, kreatif dan bisa teknologi menuju point 50. Nah, selanjutnya sopan, berakhlak, bermoral, selalu menghargai, saling menghormati. Berikutnya cerdas, berakhlak mulia dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang terakhir beriman dan berakhlak mulia. Nah, itulah impian kita. Kita mimpikan murid-murid kita itu seperti itu. Orang yang berkarakter, berakhlak mulia, yang bisa bersaing di zaman yang serba teknologi ini. Selain itu tetap saling menghargai dan menghormati. Nah, untuk kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anugerah dan penerus bangsa. Yang kedua, anak yang butuh bimbingan yang luar biasa. Selanjutnya, anak didik kita yang harus kita bimbing dan kita sayangi agar mereka menjadi anak penerus bangsa yang beriman dan cerdas dan bertakwa. Selanjutnya, penerus bangsa yang kelak dapat memajukan bangsa. Individu yang kritis, merdeka, tapi bodoh. 2. Siswa yang berkarakter dan berdedikasi tinggi.
peserta didik yang mempunyai karakter yang berbeda setiap siswa. Pendidikan yang berkarakter. Jadi kita percaya bahwa murid itu memiliki karakter yang berbeda. Kita sebagai guru tidak bisa menyamakan antara satu anak dengan anak lain, cara kita untuk mendekati mereka, dan kita paham itu. Saya lihat dari visi yang Bapak Ibu, kalimat apa yang Bapak Ibu buat, bahwa kita semua sama paham dengan demikian. Dan saya yakin visi yang akan kita buat ini menjadi visi yang paling ideal, yang sesuai dengan murid kita. Sedangkan untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sekolah kita mengutamakan apa? Kepedulian lingkungan, adab dan sopan santun, rasa kekeluargaan yang harmonis, mengutamakan kerjasama yang baik. Peserta didik sekarang, tugas utama seorang guru adalah memberikan ilmu agar murid-murid mendapat ilmu dan pendidikan yang baik, kedisiplinan dan kemandirian. Siswa yang aktif dan mempunyai pribadi yang lebih baik ke depan hendaknya kebersamaan, kekompakan, keterbukaan, kekompakan dan kebersamaan serta toleransi dan sikap peduli, mengembangkan sekolah yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Jadi dari yang ketiga, kita mengutamakan bagaimana murid itu bisa peduli terhadap lingkungan, disiplin, memiliki kemandirian, memiliki rasa kekeluargaan, harmonis, mengutamakan bekerja sama atau berkolaborasi. Selain itu ya, tentang kekompakan. Siswa kita harap untuk bisa menjadi lebih aktif dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu impian kita sebagai seorang guru. Nah, pada kalimat yang keempat, murid di sekolah kita harus sadar betul bahwa apa yang harus mereka sadari. Dan menurut kita, sekolah itu milik bersama, harus kita jaga dan kita rawat bersama. Bahwa pendidikan lebih penting. Ilmu dan agama adalah satu kesatuan. Menuntut ilmu itu sangat penting, baik di dunia maupun di kehidupan di akhirat. Dan sesama manusia kita harus saling menghargai. Adanya peraturan yang harus ditaati bersama. Tahu tanggung jawab dan kewajiban. Ilmu pendidikan itu sangat penting. Peduli terhadap lingkungan, peraturan yang utama, sadar akan butuh ilmu dan karakter untuk merubah dirinya. Berarti kita menginginkan murid di sekolah kita itu harus sadar betul bahwa mereka itu harus melaksanakan yang namanya menuntut ilmu dan agama itu sama pentingnya. Karena ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah sia-sia. Nah, selain itu juga kita tahu bahwasanya murid di sekolah kita harus bertanggung jawab. Benar sekali. Sebagai seorang guru kita harus memberikan hal tersebut, mencontohkan tanggung jawab tersebut. Nah, selain itu pendidikan memang sangat penting bagi murid kita. Peduli terhadap lingkungan, rasa kebersamaan, rasa kasih sayang, rasa menuntut ilmu sepanjang hayat. Bukan hanya sebagai murid, kita sebagai guru juga harus memiliki peran, memiliki sesuatu yang kita perjuangkan. Kita menuntut ilmu itu bukan hanya setelah kita jadi guru berhenti, tidak. Kita sebagai guru juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan itu yang akan kita turunkan kepada anak-anak kita. Kalimat berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah apa yang kita yakini? Yang pertama, berkembang dan maju, berubah atau mau berubah, bisa membentuk anak-anak yang berkarakter dan berprestasi, yakin untuk meningkatkan kemajuan pendidikan, sekolah dan nama baik sekolah kita jaga, berkembang dan maju, kompak dalam memajukan peserta didik, dapat maju bersama jika masing-masing tahu kewajibannya, bekerja sama. Intinya dari kalimat yang kelima ini, kita ingin anak-anak kita itu berubah. Mana di antara perilaku atau sikap mereka yang saat ini menurut kita tidak sesuai,
Itu yang perlu kita rubah, dan itu yang perlu kita katakan di dalam kalimat ini, bekerja sama atau berkolaborasi. Dan saya yakin jika dengan berkolaborasi itu akan mudah kita lakukan. Sedangkan untuk kalimat terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa kita hidup bermasyarakat, bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Tanpa rasa kebersamaan, program akan gagal. Kita satu keluarga, satu kesatuan, tonggak penerus pengisi kemerdekaan. Dalam mendidik siswa itu tidak sama. Mereka ada yang cepat paham dan ada juga yang sulit memahami. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Sekolah ini milik bersama. Murid sangat membutuhkan arahan dan bimbingan serta contoh teladan dari guru sebagai orang tua mereka di sekolah. Jadi yang kita inginkan sebagai kita dan warga di sekolah paham bahwa sebenarnya anak ini memang memiliki karakter, memiliki pribadi yang berbeda, memiliki sesuatu yang tidak sama. Itulah yang dinamakan dengan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya murid itu lahir dari kodrat alam dan zaman yang berbeda. Bagaimana seorang guru itu mampu untuk bisa menemukan dan menebalkan garis kodrat. Jika ada Bapak Ibu yang beranggapan bahwa sebenarnya siswa itu adalah seperti kertas putih, guru itu yang mengisi tulisannya, tidak seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya murid itu sudah memiliki tulisan samar di kertas mereka masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan hal tersebut. Dengan apa? Jangan sebagai guru sekali-kali kita menuntut murid untuk sama pintar, karena kemampuan mereka berbeda. Nah, yang harus dilakukan oleh guru itu adalah menuntut. Tuntunlah mereka sesuai dengan kodrat mereka, kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, dari keenam visi Rumpang ini sudah saya lihat tadi bahwa visi UPT SD Negeri 05 Sungai Sungkai now sekarang. Visi kita sekarang adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta peduli lingkungan. Nah, ini adalah visi kita saat ini. Berdasarkan kalimat Rumpang yang Bapak Ibu buat, apakah visi yang sudah ada ini sudah sesuai atau ada yang perlu kita perbaiki atau kita tambahkan? Saya minta beberapa Bapak Ibu guru untuk memberikan tanggapan tentang ini. Boleh Bapak Ibu acungkan tangannya jika ada yang ingin kita bahas tentang 6 kalimat Rumpang yang sudah kita buat tadi dan kita samakan dengan visi yang ada di sekolah kita. Ada Bapak Ibu? Oh iya, Ibu Kepala Sekolah silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini kita akan membahas visi UPT SDN 05 Sungai Sungkai. Izin ya Bu pendamping. Kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Karena ini kalau kita lihat visi ini terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta peduli lingkungan. Kalau visi ini memang bagus juga. Cuman kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, karena kita sudah mengacu kepada kurikulum merdeka, maka kita libatkan atau kita masukkan atau kita revisi item-item yang sudah dibuat oleh kawan-kawan tadi ke visi-visi ini supaya nanti nyambung dia dengan dokumen 1, karena dalam dokumen 1 itu sudah kami rancang juga di sana visi-misinya. Itu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, kemudian bisa teknologi, karena kita dituntut juga untuk teknologi, yang mana anak kelas 5 itu kan dituntut untuk AMBK, jadi tidak salah kita masukkan teknologi ke sana. Dan juga kita masukkan P5. Nah, istilahnya kita menuju profil pelajar Pancasila di ujungnya. Coba nanti kita samakan, kita revisi dengan baik, kita rapikan menjelang kurikulum dikirim ke dinas. Karena sekarang sedang merancang kurikulum, biar sekalian kami ralat visi-visi yang ada di dokumen 1 karena belum dikirim. Itu saja Bu Ses.
Nah ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sebagai seorang guru kita juga harus memperhatikan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ketika sebagai murid mungkin kita hanya belajar itu menggunakan buku. Namun sekarang jauh daripada itu perkembangan zaman. Semua yang ada di diri kita, di dalam buku, di dalam jangkauan digital itu bisa menjadi sumber belajar bagi murid. Saya setuju jika visi kita tersebut ditambahkan dengan adanya teknologi ya Bu ya. Atau ada pendapat lain dari Bapak Ibu yang lain, boleh silakan Ibu. Sebelum kita tuliskan revisi. Nah ini sebenarnya pertanyaan saya tapi sudah saya duluin tadi. Apakah sudah sesuai dengan kalimat rupa yang Bapak Ibu tulis? Yes or no? Nah kata Ibu Kepala Sekolah kita revisi berarti no. Nah kita akan revisi yang terbaru. Baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau berdasarkan pertanyaan yang yes no ya. Gitu kan, apakah sudah sesuai dengan kalimat rumpang yang sudah Bapak atau Ibu tuliskan? Kalau untuk yang kita apakan tadi, visi yang dibuat oleh Ibu Sisra itu sudah sesuai. Kalau yang ini kita akan menjawabnya ya semua. Cuma visi yang dibuat oleh Bu Sisra ini dengan yang itu kepala sekolah tadi, itu mungkin baru. Tapi kalau berdasarkan ini kami rasa ini cocok sekali Bu Ses. Oke, mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan kira-kira? Atau bagaimana? Cukup? Nah, tadi kita lihat bahwa di sini adanya terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta peduli lingkungan. Ini saya kira dari beberapa yang kita bikin, yang kita buat dengan menggunakan stick note sudah tergambar. Tapi ada beberapa di situ yang saya kutip tadi tentang era digital dan teknologi. Nah, nanti kita juga akan lihat apa visi misi saya sebagai guru penggerak. Nanti akan ada kaitannya dengan yang ini. Nah, jadi kalau seandainya kita revisi visi kita hari ini, apa kira-kira bunyinya? Kalau kita revisi, kalau tadi kan kita masih menggunakan peserta didik, sementara kalau untuk di kurikulum Merdeka sekarang itu lebih cenderung kita menggunakan kata murid, dia akan kembali ke murid. Nah, apa kira-kira yang tepat? Atau saya coba kopikan dulu yang tadi ke sini, nanti kita revisi. Kalau berakhlak tetap. Iya. Nah, ini kayak tadi. Terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas, terampil. Apa yang perlu kita perbaiki di sini kira-kira? Dari yang disampaikan kepala sekolah tadi kan ada di situ cakap teknologi. Ya. Bukan berprestasi. Bisa teknologi Mungkin yang berprestasi. Mungkin cerdas itu berprestasi. Nah itu Ganti kata cerdas itu mungkin jadi masuk ke musik berprestasi. Nah, gini ya. Setelah itu terampil IT boleh? Terampil IT menuju profil belajar Pancasila. Oke, Bu. Peduli lingkungan. Karena sudah ada akhlak mulia yang ya. Iya. Berarti menuju profil itu. Belajar Pancasila. Kan sudah tergabung ke sana EKM-nya, penggeraknya, karena kita di dalam
akhlak mulia kan sudah termasuk kita peduli, sudah santun gitu kan. Kalau orang sudah peduli berarti kan akhlaknya mulia. Kalau kita tambah satu lagi bagaimana? Coba. Kita tambah jadi terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berkarakter. Nah, kita tambahkan berkarakter, berprestasi, terampil IT, menuju profil belajar Pancasila. Nah, kita coba tambahkan. Di sini kan yang bisa kita terapkan sekarang memang nampak hasilnya nanti di akhirnya berdasarkan visi yang kita susun. Alhamdulillah, berdasarkan diskusi kita bersama, kita sudah temukan visi sekolah kita yang baru, yang sesuai dengan keadaan sekolah kita, yang sesuai dengan keinginan kita, bagaimana sekolah kita, bagaimana murid kita, yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, terampil IT, menuju profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah profil visi kita nanti hari ini. Dan jika nanti ada yang bertanya lagi tentang kita, apa profil 05 Sungai Sungai, tidak ada jawaban dari kita yang tidak tahu, karena kita sendiri yang merumuskan berdasarkan isi dari kepala kita dan visi kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk berikutnya silakan Bapak Ibu lihat instruksi saya. Nah, mau difoto dulu boleh? Silakan Ibu. Jangan sampai lupa fotonya ini juga diambil. Jangan hanya visi ya. Baik, Bapak Ibu silakan semuanya boleh buka handphonenya. Termasuk Bu Pepe juga boleh Bu Pepe. Nah, Bapak Ibu silakan pilih aplikasi yang ini di HP Bapak Ibu. Bukan aplikasi, ambil di Google, cari di situ Kahoot. Nah, kita akan main game dengan Kahoot. Dan saya sediakan di sini sedikit hadiah, mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti. Ya. Ya, Kahoot. Enggak pakai aplikasi, ngambilnya di Google aja. Cari di Google aja. Mana handphonenya? iPad-nya kosong. Baik, saya coba nyalakan Kahootnya. Nanti Bapak Ibu kalau udah ketemu Kahoot, nanti dia kan minta masukkan pinnya ini. Nggak ada pinnya. Kahoot IT, Kahoot join. Oke, semua. Iya. Iya. Tekan sudah Bapak Ibu tekankan gabung. Iya. Oh iya bentar. Pinnya belum lagi. Atau cari di situ join Kahoot aja. Kahoot join. Nah, join Kahoot aja Bapak Ibu klik. Join Kahoot. Ya, join Kahoot. Join Kahoot. Ya, join. Biar masuk. Kalau tidak bisa ambil Kahoot, ambil yang join Kahoot. Nah, kita pin dia. Sebentar, saya kasih pinnya. Sebentar ya Bapak Ibu ya.
Nah, Bapak Ibu, itu pinnya. Iya, silakan masukkan pinnya. 8013757. Nah, ini saya menunggu pemain. Silakan jika sudah, setelah dimasukkan klik yang di bawah. Yes, sudah masuk. Cie. Boleh terserah. Boleh saja, inisial boleh, nama lengkap juga boleh. Iya. Boleh, silakan klik ya. Ya, YF, Yona Vita masuk. Oke. Oke. I. Oh, I. Masih ada? Tidak ada lagi? Sudah 7. Siapa yang tidak ikut ini? Oh, tidak 8 orang. Siapa yang nggak pakai HP tadi? Oh, belum. Manfaatkanlah hotspotnya. Bagaimana? Sudah? Sudah masuk kita semua? Sudah mulai? Nah, cara bermainnya. Halo Bapak Ibu. Cara bermainnya nanti akan muncul 4 kolom. Mana menurut Bapak Ibu yang benar jawabannya klik secepat mungkin. Karena makin cepat Bapak Ibu mengklik maka semakin tinggi nanti poinnya. Nah, di sana kan ada. Kita coba, kita mulai. Mulainya nanti ini saya klik dulu. Setelah saya klik nanti muncul di HP Bapak Ibu masing-masing, soalnya lihat di sana. Tekan secepat mungkin yang menurutnya betul. Nanti namanya akan muncul. Kita mulai. 3, 2, 1. Ayo, semangat Bapak Ibu. Silakan klik cepat. Ayo. Apakah lomba Pancasila sila kelima? Ini soalnya ini. Klik tombol mana yang menurut Anda? Ayo, habis waktunya cepat. Cepat. Udah. Habis. Yang Pak jawabannya benar adalah padi dan kapas. Ya, wes, Pak Eman juara 1 hari ini. Berikutnya, konsentrasi ya ibu-ibu. Soalnya di sini jawaban di sana. Hitunglah 9 dikali negatif 4. Oh, 9 kali 4. 9 kali 4. Negatif 4 sebenarnya. 9 dari negatif 4. 9 dari negatif 4. Jawaban. Iya, harusnya negatif 36. Baik, soal berikutnya. Maaf ya. Jika hari ini hari Senin, 3 hari yang lalu adalah hari apa? Oh, gak mau kalah, kita lanjut. Masih ada. Proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup adalah yang merah jaring-jaring makanan, yang kuning piramida makanan, yang biru rantai makanan, dan yang hijau ekosistem.
Oke. Dua, ya, benar lantai makanan. Wah, Pak Eman lagi. Berikutnya, tempat pertukaran antara O2 dan CO2 pada sistem pernafasan pada manusia adalah yang merah laring, yang kuning alveolus, yang biru faring, dan yang hijau hidung. Tempat pertukaran O2 dan CO2. Satu. Habis. Jawaban yang benarnya adalah alveolus. Tidak ada yang benar satupun. Ada 3. Kita lihat, masih Pak Eman kah? Wah, masih Pak Eman. Lanjut soal ke-6. Gabungan dari beberapa huruf disebut dengan merah suku kata, kuning frasa, biru kata, hijau kalimat. Semangat. Kalau seperti ini yang kita lakukan kepada anak murid kita, tidak ada yang merusak anak murid kita. Betul, yang betul adalah suku kata. Ya. Yang tak cari kata ya. Nah, yang betulnya adalah suku kata. Kita lihat. Wah, masih belum ada. Baik. Pertanyaan ke-7. Apakah nama atau arti dari how are you? Merah kamu sedang apa? Kuning bagaimana kabarmu? Biru kamu berasal dari mana? Dan hijau apa kegiatanmu? How are you? Jawaban yang benar ya 8 yang menjawab betul. Bagaimana kabarmu? Tapi kita lihat. Wah. Selanjutnya, wisata Gua Batu Kapal terletak di kecamatan Kota Perikanan Jate, Sangir Jujuan, Sungai Pagu, dan Hijau Sangir Balai Janggo. Wah, benar semua. Masih. Boleh kita lanjut soal ke-9. Tanda baca dalam Al-Quran yang terletak di bawah pada huruf hijaiyah adalah merah fathah, kuning doma, biru kasrah, dan yang hijau dengung. Aku Nora ini yang tahu ini. Aduh. 3, 2, 1, habis. Jawaban yang benar adalah kasrah. Kasrah yang. Iya, aduh. Wah. Nggak mau bergerak ke satu dia. Baik, soal terakhir. Salah satu nama makanan khas Solok Selatan adalah merah limpiang, kuning galamai, biru rendang, dan yang hijau goreng pisang. Makanan khas Solok Selatan. Ibu Devi bikin tahu. Baik, kita lihat. Jawaban yang benar adalah limpiang. Siap, kita lihat. Juara ketiga adalah Eman. Wah. Juara kedua T8 ini siapa? Yang juara satu adalah YF. Betul tidak? Iya, tepuk tangan untuk. Oke, untuk Bapak Ibu yang ketiga silakan maju ke depan. Boleh, Bapak Ibu yang benar. Silakan ke depan. Alhamdulillah ini adalah di sini Bu. Oh iya di sini. Bu Devi juara 2 tapi. Nah ya. Dari kuis kita hari ini alhamdulillah dimenangkan oleh Ibu Yona Vita. Baik, Bapak Ibu, ini adalah visi guru penggerak yang saya miliki, yaitu terwujudnya generasi emas yang cerdas, tangguh, berbudi pekerti, dan berwawasan global. Hal ini saya lakukan kenapa? Karena pada saat ini teknologi merupakan salah satu yang tidak bisa kita pisahkan dari pendidikan. Dia terus beradaptasi dan terus
maju untuk berubah begitu. Sedangkan prakarsa yang saya buat adalah meningkatkan minat dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah Bagja, yaitu Bagja itu merupakan akronim dari B, buatlah pertanyaan utama, A, ambil pembelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Hal yang saya lakukan di sini adalah melakukan asesmen diagnostik, melakukan kolaborasi, mencari sumber belajar yang relevan dengan pembelajaran. Selanjutnya untuk ambil pembelajaran, siapa yang sudah menggunakan teknologi? Nah, saya lakukan wawancara untuk mengetahui rekan sejawat yang memiliki pengalaman tentang pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Aktivitas apa yang dilakukan dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar melalui pemanfaatan teknologi? Mencari referensi berupa media teknologi yang sesuai. Sedangkan keterampilan yang sudah saya miliki untuk pembelajaran tersebut adalah saya memiliki kemampuan dasar IT untuk menunjang pembelajaran. Contohnya dengan menggunakan video pembelajaran yang saya buat di Canva dan juga berupa kuis yang tadi kita lakukan di Kahoot. Selanjutnya gali mimpi. Apakah perubahan yang saya bayangkan dapat terjadi jika pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Nah, tindakan yang saya lakukan adalah membuat lembar observasi dan melakukan kolaborasi. Sedangkan perasaan saya sangat senang jika teknologi ini dapat meningkatkan pembelajaran bagi murid saya. Harapan yang ingin saya capai adalah murid saya mampu menggunakan teknologi. Selain itu, guru-guru yang lain juga memakai teknologi untuk pembelajaran mereka di kelas. Nah, jabarkan rencana. Langkah yang saya lakukan adalah memulai pembiasaan dengan menggunakan teknologi. Contohnya merancang perangkat pembelajaran yang sesuai yang dapat menggunakan teknologi. Selain itu, media yang digunakan untuk pembelajaran berbasis teknologi adalah media pembelajaran yang bersifat relevan. Selanjutnya, bagaimana upaya yang dilakukan agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berlangsung secara kontinu atau terus-menerus, yaitu dengan memberikan reward kepada murid. Di sini bukan hanya reward berupa barang atau material, bisa juga berupa non-verbal seperti pujian, seperti kata-kata bagus, luar biasa, hebat. Mereka akan termotivasi. Apalagi murid kita di jenjang SD, mereka sangat membutuhkan hal demikian. Itu yang harusnya kita sebagai guru lebih sering kita ungkapkan kepada anak murid kita. Misalnya kita memberikan kepada mereka satu soal dengan 2 pertanyaan, cukup mereka menjawab satu soal saja dengan benar, itu sudah harus diberikan reward atas pencapaian yang mereka lakukan. Kenapa demikian? Setiap murid itu memiliki kemampuan yang berbeda, tidak bisa kita samakan. Yang terakhir, atur eksekusi. Jika kegiatan ini berlangsung atau berjalan, siapa yang dapat memonitor saya? Nah, yang dapat memonitor saya adalah ibu kepala sekolah dan bapak ibu rekan guru sejawat dengan membuat jadwal yang sudah saya tentukan setiap minggu dengan menggunakan teknologi atau media pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, baik bapak ibu semua, dari sekitar lebih 1 jam yang lalu kita sudah berdiskusi dalam membuat visi dan alhamdulillah sudah tersusun satu buah visi. Mungkin demikian dari saya pada pemaparan visi kali ini. Jika ada kata yang tidak pada tempatnya, itu murni kesalahan saya sebagai manusia. Saya ucapkan terima kasih dan perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh Bu Sesrayani terkait visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Dari hasil diseminasi ini dapat kita simpulkan yang pertama yaitu kalau visi sekolah terwujudnya murid yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, terampil IT menuju profil pelajar Pancasila.
Sedangkan visi guru penggerak yang dibuat oleh Bu Ses yang akan diaplikasikan juga yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi dengan menggunakan alur Bagja. Ya, Bu Sesra, itu luar biasa. Bapak Ibu dari SDN 05 Sungai Gading. Sungai Sungai, Ibu. Sungai Sungai. Bapak Ibu hebat yang masih bertahan walaupun sudah setengah 2 ya Bu Ses. Iya benar. Terkait penyampaian Bu Ses itu menurut saya luar biasa. Suaranya lantang, nyaring, jelas intonasinya. Kemudian media yang digunakan juga menarik. Ada infokus, ada stick note, ada juga video, dan tadi ada juga Kahoot ya. Itu quizisnya menggunakan Kahoot. Kemudian menggunakan alur Bagja sudah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ada di LMS. Itu luar biasa. Untuk Bu Ses juga tepuk tangan untuk Bu Ses. Jika ada salah dan janggal karena waktunya juga sudah, sesinya sudah habis, Bapak Ibu sudah setengah 2 lewat. Di jadwalnya sampai 13.30 loh, 3 menit apa ya. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.